Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Septia Wulandari dengan NIM 2004011110146 selaku mahasiswi Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa bab atau fasal yang ada pada kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Yang mana dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Baik, pada video ini saya akan membahas mulai dari bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil Islam wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Adapun haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan haji ini hukumnya fardu atau wajib bagi setiap umat muslim yang mukallaf dan merdeka. Wa kadal umratu fil umuri marratan bi syartil istita'ah. Begitu juga umroh seumur hidup sekali dengan syarat dia memiliki kemampuan. Yang dimaksud memiliki kemampuan di sini adalah wahya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dahaban wa iyaban wa nafaqata ma talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'i. Memiliki yang dimaksud mampu di sini adalah dia memiliki segala sesuatu yang dia butuhkan selama perjalanan haji. Jadi dia memiliki segala kebutuhan yang dia butuhkan selama pergi dan pulang haji, dan dia juga mampu menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya selama dia haji sampai dia pulang haji. Selanjutnya, wa amalul haji salah satu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Amal-amal atau ibadah yang ada dalam haji itu terbagi menjadi 3, yaitu rukun-rukun, hal-hal yang wajib, dan sunat. Fal arkanu khamsatun al-ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah wa yustahabbu ay yaqula ma'a dhalik nawaitul hajja abil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi rukun-rukun haji itu ada 5. Yang pertama itu ihram. Ihram itu ialah niat menjalankan haji atau umroh, dan disunahkan ketika ihram dia mengucap nawaitul hajja abil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi wa hiya syawalun wa dzulqa'dah wa asyru dzilhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahar. Tidaklah sah ihram ketika haji terkecuali pada bulan-bulannya haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah, dan berakhir pada waktu terbitnya fajar pada malam Idul Adha. Wa bakil arkani al-wuqufu bi Arafah wa tawaful ifadah wa sa'yu wal halqu awit taqsir. Dan rukun-rukunnya lainnya, tadi kan rukun haji ada 5. Yang pertama ihram, kemudian yang lainnya ini ada wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Selanjutnya arkanul umrah, rukun-rukun umrah. Arkanul umrati hiya arkanul haji ilal wuqufa falaysa minha. Jadi rukun-rukun umroh di sini itu sama halnya dengan rukun-rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Wa yajibu lit-tawaf satrul aurati wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasa wa ayyakuna sab'ata ufatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu.
Kemudian yang wajib dilakukan ketika tawaf yaitu menutup aurat, kemudian suci dari kedua hadas dan najis, dan tawaf ini dilakukan 7 putaran di dalam Masjidil Haram, dan Ka'bah berada di sebelah kirinya dan dia berada di luar Ka'bah. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawaf wa an yabda'a bis Safa wa yahtima bil Marwah. Dan kemudian diwajibkan sa'i itu dilakukan 7 kali, dan dilakukannya itu setelah tawaf, yang mana diawali di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Selanjutnya wajibatul haji. Wajibatul haji al-ihramu minal miqat wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahar wal mabitu layaliya tasyriki bi Mina wa ramyu wa tawaful wada. Wajib-wajib haji yaitu dia ihram dari miqat. Ihram dari miqat, miqat ini batas ihram di sini maksudnya. Wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahar, dan dia mabit atau nginap. Dia menginap di Musdalifah pada malam Idul Adha. Wal mabitu layaliya tasyriki bi Mina, dan dia nginep lagi, dia mabit di Mina pada malam-malam tasyrik. Wa ramyu, dan melempar jumroh, wa tawaful wada, dan tawaf wada. Selanjutnya sunanul haji. Wa amma sunanu fa kullu ma siwal arkani wal wajibat. Faman taraka ruknan lam yasih hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairu. Jadi semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji, jadi yang dimaksud sunnah haji itu di sini selain wajib dan rukun haji itu ya merupakan sunnah haji. Dan selanjutnya, dan barang siapa yang meninggalkan rukun haji maka hajinya itu tidak sah, dan tidak lepas dari itu tahallul sampai melaksanakannya, dan juga tidak dapat diganti dengan dam atau yang lainnya. Jadi sunnah itu merupakan segala sesuatu yang selain yang selain wajib dan rukun haji itu merupakan sunnah. Dan barang siapa yang meninggalkan rukun haji maka hajinya itu tidak sah, dan juga dia tidak dapat menggantinya dengan dam atau denda atau yang lainnya. Selanjutnya wasalah satun minal arkani la tahfutuhu madama hayyan wahia tawaf wasa'yu wal halqu. Dan ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, yaitu tawaf, sa'i, dan halqu. Halqu ini mencukur rambut. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ithmun illam yuqdar. Dan barang siapa yang meninggalkan segala sesuatu yang wajib pada haji itu maka hajinya tetap sah, namun dia juga wajib membayar dam atau denda. Dan dia juga akan mendapatkan dosa jika dia meninggalkannya tanpa uzur, tanpa ada alasan yang jelas gitu. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhul fadilah. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah haji maka dia tidak apa-apa, dia tidak akan mendapat sesuatu, dia tidak akan mendapat dosa, juga tidak akan mendapat pahala. Namun jika dia tidak melakukan hal yang sunnah itu, dia juga tidak akan mendapatkan keutamaan.
Wa yahrumu satru ra'si rajuli wa wajhil mar'atil muhrimaini aw ba'dihima wa izalatud dufri wa sya'ri wa dahnu sya'ri ra'si wal lihyati wa tatayyubu jami'al badan. Dan kemudian diharamkan menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan yang sedang berihram, itu baik seluruhnya atau sebagiannya saja. Jadi bagi laki-laki itu dia diharamkan ketika ihram menutup seluruh kepalanya, jangankan seluruh, sebagian saja itu diharamkan. Dan untuk yang perempuan itu juga diharamkan ketika ihram menutup sebagian atau seluruh wajahnya. Dan juga diharamkan memotong kuku atau rambut dan menggunakan minyak pada rambut kepala atau jenggot dan wangi-wangian pada seluruh badannya. Wa yahrumu 'aqdun nikah wal jima'u wa muqaddimatuhu wa itlafu kulli hayawanin bariyyin wa wahsiyyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramat. Kemudian diharamkan juga melakukan akad nikah atau bersenggama dan permulaannya itu, dan membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang bisa dimakan. Dan ini dan hukumnya ini kan haram. Nah, hukum haram ini berlaku untuk perempuan dan juga laki-laki. Selanjutnya adalah hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa kada hifdzul a'dha'i sab'ati fardhu 'ainin ala kulli muslimin. Jadi menjaga hati dari maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Begitu pula menjaga 7 badan, ketujuh anggota tubuh itu hukumnya fardu ain bagi setiap umat muslim. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala. Ya, jadi yang termasuk dalam kemaksiatan hati diantaranya yaitu yang pertama asyakku fillahi ta'ala. Dia ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki keraguan terhadap Allah. Wal amnu mim makrillah. Yang kedua yaitu dia merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal kunutu min rahmatillahi taala. Yang ketiga yaitu dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa takabburu ala ibadillahi ta'ala. Dia takabur atas ibadahnya kepada Allah, dia bersombong diri. Wariya'u dan dia ria, dia bersombong diri dan dia juga ria. Walau ujubu bi ta'atillahi ta'ala. Kemudian dia ujub dengan ketaatannya kepada Allah, dia taat kepada Allah namun dia ujub. Wal hasadu dan dia hasad. Wal hiqdu ala abidillahi dan dia hiqd, maksudnya dia benci terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal hasadi karahiyatun ni'mati 'alal muslimi wastisqaluha. Yang makna hasad di sini adalah dia tidak senang, dia tidak suka ketika melihat muslim yang lain itu senang. Maksudnya ketika ada saudara muslim yang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan kesenangan dari Allah, dia saat melihat itu dia tidak suka, dia tidak senang. Yang dimaksud hasad di sini itu seperti itu. Kemudian selanjutnya wa minha al-israru ala ma'siyatillah wal bukhlu bima aujaba Allah ta'ala wa su'udani billahi wa bil khalqillahi wa tazhiru lima aqdama Allahu min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin wa kullu dhalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikat
bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri wala iyadu billahi ta'ala min dzalik. Dan yang termasuk di dalam kemaksiatan hati yaitu dia terus menerus melakukan maksiat, dia terus menerus maksiat kepada Allah. Al-israru ala maksiatillah, dia terus menerus atas maksiatnya kepada Allah. Wal bukhulu bima aujaballahu ta'ala, dan dia bahil, dia pelit, dia kikir terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki prasangka yang buruk kepada Allah dan hambanya, dan dia juga meremehkan apa-apa yang diagungkan Allah dari ketaatan atau kemaksiatan, Al-Quran, ilmu atau surga ataupun neraka. Jadi dia meremehkan apa yang diagungkan Allah, maksudnya di sini kayak dia meragukan surga, dia meragukan neraka, dia meragukan Al-Quran dan lain sebagainya yang sudah disebutkan tadi. Dan wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isil muhlikat, dan setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut itu merupakan penghancur bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala min dzalik. Dan bahkan sebagian dari itu ada hal-hal yang menjerumuskan dalam kekufuran. Jadi kemaksiatan yang telah disebutkan tadi itu merupakan kemaksiatan atau kerusakan yang merupakan penghancur, atau bahkan sebagian itu dapat menjerumuskan ke dalam kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya min ta'atil qalbi, ketaatan hati. Min ta'atil qalbi al-imanu billah. Di antara ketaatan hati yaitu iman kepada Allah. Wal yakinu, dan dia yakin kepada Allah. Wal ikhlas, dan dia ikhlas. Wat tawadu, dia tawadu. Wa nasihatu lil muslimin, dan dia nasihat terhadap muslim, dia menasihati muslim, dia juga, maksudnya dia saling menasihati, saling mengingatkan akan kebaikan kepada sesama muslim. Wasakhau, dia dermawan, dia senang berbagi, dermawan, tidak pelit. Wa husnudzoni, dan dia berhusnudzon, dia memiliki prasangka yang baik. Wa ta'dhimu sya'airillah, dan mengagungkan syariat Allah. Kalau tadi yang maksiat itu dia maksiat tadi kan dia meremehkan apa yang diagungkan seperti surga, neraka. Nah, kalau yang ketaatan hati ini dia mengagungkan syariat Allah. Syariat Allah itu diagungkan. Kemudian wasyukuru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, seperti kal islami wa ta'ati wasairin ni'am. Seperti Islam, taat, dia itu mensyukuri. Ketika dia Islam, dia bersyukur, alhamdulillah saya Islam. Dan dia taat, alhamdulillah saya taat. Bukannya dia malah jadi ujub akan ketaatannya kepada Allah ini. Dan dia juga bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Wa sabru 'alal bala'i mislul amrodi wal mihani wa mautil ahibbati wa faqdil mali wa tasallutin nas, dan kemudian bersabar terhadap cobaan yang telah Allah berikan seperti penyakit, kemudian bencana, kemudian kematian orang yang kita kasihi, dan kehilangan harta, dan penguasaan orang. Wasobru ala ta'ati wasobru andil ma'asi wattiqatu birizqi minallahi wa bughdu dunya wa adawatun nafsi wa syaitani wa mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa ahli baiti wa tabi'ina wa sholihin wa ridha anillahi wa tawakkulu alaihi wa ghairu dhalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyah.
dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi di sini selain tadi, selanjutnya itu sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan dia yakin akan rezeki Allah. Jadi dia yakin rezeki itu sudah diatur Allah, dia yakin akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan dia benci terhadap dunia. Maksudnya benci terhadap dunia itu dia tidak mementingkan dunia, dia lebih mementingkan akhirat, dan memerangi hawa nafsu serta syaitan, serta mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, sahabat, para tabi'in, dan para ahli bait yang lainnya. Kemudian dia ridho terhadap Allah dan tawakal kepada Allah. Dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati itu merupakan penyelamat kita. Selanjutnya ma'asil jawarih. Ma'asil jawarih adalah kemaksiatan anggota tubuh. Wa amma ma'asil jawarihi fa ma'asil batni. Jadi adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut. Nah, seperti apa itu? Mithlu akli riba wa syurbi kulli muskirin, seperti memakan riba, meminum segala sesuatu yang memabukkan, wa akli mal yatim, dan memakan harta anak yatim, wa kulli ma harramallahu alaihi minal makulati wal masyrubat, dan segala sesuatu yang Allah haramkan, makanan dan minuman. Waqad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklihi. Dan Allah dan Rasulullah telah melaknat orang-orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu dalam melakukannya. Jadi Allah dan Rasulullah itu melaknat orang-orang yang memakan riba. Bukan hanya orang-orang yang memakan riba saja yang Allah dan Rasulullah laknat, tapi juga orang-orang yang membantu dalam memakan riba itu. Wala'ana syaribal khamri wa kulla man a'ana ala syurbihan hatta al-ba'i'illaha. Dan juga Allah juga melaknat orang yang meminum khamr dan seluruh yang membantu dalam meminumnya sampai penjualnya. Jadi selain itu Allah juga melaknat orang-orang yang meminum khamr, tapi bukan hanya orang-orang yang meminum khamr saja yang Allah laknat, tapi juga orang-orang yang membantu meminum khamr itu sampai penjualnya pun Allah laknat. Selanjutnya adalah ma'asil lisan. Ma'asil lisan adalah maksiat lidah. Wa ma'asil lisani katsiratun aidan. Maksiat lisan pun juga banyak, tidak hanya maksiat tubuh saja yang banyak, maksiat lisan juga banyak. Apa saja maksiat lisan? Apa saja maksiat lidah itu? Mislul ghibah wa hiya dzikruka akhaka al-muslima bima yaqrahu wa in kunta shadiqan. Contohnya yaitu seperti ghibah. Ghibah ini termasuk maksiat lidah. Ghibah ini adalah menyebutkan apa-apa yang tidak disukai, si muslim walaupun itu benar. Jadi misalkan saya menyebutkan hal-hal yang tidak disukai teman saya, sekalipun itu benar, itu termasuk ghibah. Jadi saya menyebutkan apa-apa yang tidak disukai teman saya yang ada pada diri teman saya, sekalipun itu benar, itu adalah merupakan ghibah. Dan ghibah ini termasuk dalam maksiat lisan. Selain itu, wan namimah wal kadhib wasyatmi wasabi wal la'ni wa ghairiha. Dan namimah,
berbohong dan memaki serta mencela, melaknat dan yang lainnya. Jadi mencela, melaknat itu juga termasuk ke dalam maksiat lisan. Selanjutnya ma'asil aini, maksiat mata. Apa itu maksiat mata? Wa ma'asil aini mislun nadhari ila nisa'il ajnabiyat. Yang termasuk ke dalam maksiat mata yaitu melihat wanita lain yang bukan mahramnya. Jadi ketika mata melihat wanita lain yang bukan mahramnya itu termasuk maksiat mata. Tapi kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa insyaallah. Wa nadharil aurat, dan melihat aurat, aurat itu juga termasuk maksiat mata. Wa nadhari bil istihqari ilal muslim, dan melihat muslim dengan pandangan yang hina. Ketika seseorang melihat seorang muslim dengan pandangan yang hina, nah itu termasuk ke dalam maksiat mata. Wa nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnih, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Jadi ketika seseorang melihat rumah orang lain tanpa seizin orang yang punya rumah itu termasuk ke dalam maksiat mata. Selanjutnya adalah ma'asil uduni. Ma'asil uduni adalah maksiat telinga. Ma'asil uduni kal istima'i ilal ghibah wa ghairu dzalika minal muharramat. Adapun termasuk maksiat telinga yaitu mendengar ghibah. Tadi ketika menggibah saja itu sudah termasuk maksiat lisan, maka ketika mendengar ghibah tersebut juga termasuk ke dalam maksiat telinga ataupun hal-hal lain yang diharamkan. Selanjutnya ma'asil yadi, yaitu maksiat tangan. Wa ma'asil yadi tatfifi fil kaili wal wazni wal khiyanah was sariqah wasairil muamalatil muharramah kal qatli wad darbi bi ghairil haq. Apa itu? Nah, adapun maksiat tangan itu seperti dia curang di dalam timbangan. Nah, maksudnya itu ketika menimbang dia melakukan kecurangan dalam menimbang itu. Seperti yang harusnya 2 kilo dia curang dengan mengurangi menjadi 1 kilo seperti itu. Kemudian dia berkhianat, pencuri itu termasuk ke dalam maksiat tangan. Dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan, pemukulan tanpa sebab yang benar itu termasuk ke dalam maksiat tangan. Ma'asir rijli, maksiat kaki. Wa ma'asir rijli al-masyu fi si'ayati bi muslimin aw qatlihi. Adapun kemaksiatan kaki itu seperti contohnya berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya. Jadi ketika seseorang berjalan yang mana niat berjalannya itu untuk mencelakai atau membunuh seorang muslim, maka itu termasuk kemaksiatan kaki. Aw ma yadurruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi. Atau apa-apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar, dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Jadi ketika berniat untuk mencelakai seseorang, kita misalkan seseorang berjalan dengan niat mau mencelakai seseorang, itu dia termasuk kemaksiatan kaki. Selanjutnya ma'asil farji, kemaksiatan kemaluan. Wa ma'asil farji kazina wal liwat wal istimna il biliyad wa ghairiha min ma'asil farji. Yang termasuk ke dalam kemaksiatan kemaluan yaitu adalah zina, berhubungan badan yang bukan mahram ya, yang belum menikah, berhubungan badan seseorang yang belum menikah, liwat atau sodomi.
kemudian istimna atau onani, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Jadi seperti masturbasi itu juga termasuk ke dalam kemaksiatan kemaluan. Selanjutnya ma'asil badani, kemaksiatan tubuh. Ma'asil badani wal maksiatu bikullil badan. Kalau uquqi lil walidaini wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabair wa ghairi ma dzukira mithlu qati'atir rahimi wa dzulmin nas. Jadi kemaksiatan badan yaitu kemaksiatan dengan seluruh badan, seperti durhaka kepada orang tua, kabur dari peperangan, yang mana hal tersebut merupakan dosa besar, dan selain dari apa-apa yang disebutkan itu seperti memutuskan silaturahmi dan menzalimi orang lain, itu juga merupakan kemaksiatan seluruh badan, karena dia misalnya dia memutus tali silaturahmi itu kan dia melakukannya dengan seluruh badan, itu termasuk kemaksiatan itu. Selanjutnya di sini saya akan membacakan doa kunut beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa lakas syukru 'ala ma an'amta bihi wa aulait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairil khalqika Muhammadi wa alihi wa ashabihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami afiah atau kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara mereka, dan berilah keberkahan kepada kami atas apa-apa yang telah Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu. Dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Maka segala puji terlimpahkan hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau anugerahkan, dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami memohon ampun kepadamu dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Oke, selanjutnya saya tadi sudah selesai ya kita bahas bab haji sampai pada doa kunut, penyampaian doa kunut tadi. Dan di sini saya akan menyimpulkan dari bab-bab atau fase-fase yang telah kita bahas yang ada pada kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Jadi yang pertama tadi kan bab haji ya. Jadi haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana hukum dari haji ini itu fardu atau wajib bagi setiap umat muslim yang mukallaf dan merdeka. Di sini itu yang melakukannya dia mampu melakukan haji. Yang mana mampu ini maksudnya dia mampu atas dirinya sendiri dan mampu juga menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai dia pulang haji. Dan haji ini atau ibadah-ibadah dalam haji ini terbagi menjadi 3, yaitu rukun-rukun, wajib haji, dan sunah-sunah.
Rukun-rukun haji itu ada 5. Yang pertama itu ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Dan untuk rukun-rukun umroh itu sama halnya seperti rukun-rukun haji, hanya kecuali wukuf di Arafah. Dan yang wajib ketika tawaf yaitu dia menutup aurat, kemudian suci dari kedua hadas dan najis, dan tawaf ini dilakukan 7 putaran. Kemudian untuk sa'i ini juga wajib dilakukan 7 putaran, yang mana dilakukannya setelah tawaf, dan dilakukannya juga diawali di Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian wajib haji itu ada ihram dari mikot, terus mikot ini batas ihram ya. Kemudian mabit atau menginap di Musdalifah pada malam Idul Adha, dan kemudian mabit atau menginap di Mina pada malam-malam tasyrik, kemudian selanjutnya melempar jumroh dan tawaf wada. Untuk sunah-sunah haji yaitu segala sesuatu selain dari rukun-rukun dan wajib-wajib haji tadi. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah ini, dia hajinya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan dari haji gitu. Dan sedangkan barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun haji dengan sengaja, maka dia hajinya itu tidak sah dan mendapatkan dosa. Dan barang siapa yang meninggalkan wajib haji, kalau tadi kan meninggalkan rukun-rukun, kalau yang meninggalkan wajib haji, maka dia cukup mengganti dengan dam atau denda. Dan selanjutnya yaitu penjagaan hati dari maksiat. Jadi wajib hukumnya bagi setiap umat muslim untuk menjaga hati dari maksiat. Di antara kemaksiatan hati yaitu dia meragukan Allah, dia ragu terhadap Allah, kemudian dia riya, dia memiliki perasaan ujub, hasad, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ketaatan hati. Di antara ketaatan hati itu diantaranya yaitu dia yakin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tawadu atau dia saling menasehati kepada sesama muslim, maksudnya saling mengingatkan. Dia dermawan, memiliki prasangka yang baik, dia berprasangka yang baik bukan hanya pada orang lain, tapi juga dia berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selain itu ketaatan hati juga termasuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, juga bersabar atas segala cobaan, bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Selanjutnya kemaksiatan anggota tubuh. Kemaksiatan anggota tubuh itu maksiat yang masuk ke dalam perut, yaitu misalnya seperti memakan riba, memakan hak anak yatim, kemudian memakan segala makanan dan minuman yang Allah haramkan, terus meminum minuman keras atau meminum yang memabukkan seperti homer kayak gitu. Dan di sini Allah dan Rasul melaknat orang-orang yang memakan riba. Dan bukan hanya orang-orang yang memakan ribanya saja yang dilaknat, tetapi juga orang-orang yang membantu memakan riba itu. Itu Allah sama Rasul juga melaknat. Dan Allah dan Rasul juga melaknat orang-orang yang meminum minuman keras, meminum homer, yang mana yang dilaknat ini juga bukan hanya
orang yang meminumnya saja, melainkan yaitu seluruh yang membantu dalam meminumnya, bahkan sampai si penjualnya juga. Na'udzubillah min dzalik ya. Selanjutnya adalah ma'asi lisan. Ma'asi lisan ini maksiat lisan atau maksiat lidah. Maksiat lidah itu juga sama banyaknya ya, seperti maksiat-maksiat yang lainnya tadi. Di antara maksiat lidah atau maksiat lisan ini contohnya seperti hibah. Kemudian selain hibah yaitu seperti berbohong, namimah, kemudian mencela, berkata buruk, memaki orang lain, melaknat orang lain, itu termasuk ke dalam maksiat lisan atau maksiat lidah. Dan selanjutnya adalah ma'asil ain. Ma'asil ain itu maksiat mata. Jadi di antara maksiat mata itu seperti contohnya melihat wanita lain yang bukan mahramnya. Jadi ketika melihat wanita yang bukan mahramnya, wanita lain, itu termasuk ke dalam maksiat mata, kecuali dengan sengaja gitu ya. Kalau nggak sengaja insya Allah nggak apa-apa. Dan melihat aurat. Jadi melihat aurat. Nah, melihat aurat ini juga termasuk ke dalam maksiat mata. Dan melihat rumah seseorang yang mana kita tidak izin untuk melihat rumahnya itu juga termasuk ke dalam maksiat mata. Dan selanjutnya ma'asil udun. Apa itu ma'asil udun? Ma'asil udun kan tadi ma'asil udun itu kan tadi maksiat telinga. Maksiat telinga itu termasuknya adalah mendengar gibah. Jadi kalau tadi ketika bergibah saja sudah merupakan maksiat lisan, maka bagi orang yang mendengarnya, yang mendengarkan gibahnya itu juga termasuk ke dalam maksiat telinga, ataupun dalam mendengar hal-hal lain yang diharamkan. Kemudian selanjutnya ma'asil yadi. Ma'asil yadi itu maksiat tangan. Maksiat tangan itu seperti mencuri, kemudian berbuat curang dalam timbangan, terus berkhianat, terus memukul atau membunuh seseorang tanpa sebab yang benar, itu termasuk ke dalam maksiat tangan. Dan selanjutnya adalah maksiat kaki, yaitu ma'asir rijli. Contohnya yaitu ketika dia berjalan dengan niat untuk mencelakai seorang muslim atau malah sampai membunuhnya. Nah, itu termasuk ke dalam maksiat kaki. Nah, selanjutnya ma'asil farji. Ma'asil farji itu kan maksiat kemaluan, jelas. Yang pertama contohnya adalah zina. Zina ini termasuk ke dalam maksiat kemaluan. Kemudian liwat itu sodomi. Kemudian istimna'il bilyadi. Istimna'il bilyadi ini maksudnya onani atau masturbasi. Itu termasuk ke dalam maksiat kemaluan. Dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Selanjutnya adalah kemaksiatan tubuh. Kemaksiatan tubuh itu adalah seperti durhaka kepada orang tua, kan melakukannya maksudnya melakukannya dengan seluruh tubuh. Nah, itu dia termasuk ke dalam maksiat tubuh, seperti durhaka kepada orang tua, terus kemudian memutus tali silaturahmi dan menzalimi orang lain, itu juga termasuk ke dalam maksiat tubuh. Dan ya, jadi itu tadi kesimpulan dari beberapa bab atau fasal-fasal yang ada pada kitab Risalatul Jami'ah wa Tadkiratun Nafi'ah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah pembahasan kita mengenai beberapa fasal atau bab yang ada pada kitab Risalatul Jami'ah wa Tadkiratun Nafi'ah.
yang mana tadi kita memulai dari bab haji sampai pada pembacaan doa kunut beserta artinya. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau menyaksikan video ini. Dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan selama pembahasan tadi, saya mohon maaf dan minta tolong untuk dikoreksi. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.